Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufi Syahida dengan NIM 210409501027 dari kelas 21B, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Akan memaparkan materi mengenai tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Manusia dan tujuan hidupnya. Manusia adalah satu jenis makhluk hidup yang menjadi anggota populasi di permukaan bumi ini. Ia adalah suatu himpunan yang memiliki ciri khas yang tidak dimiliki makhluk hidup lain. Jika dilihat dari segi biologisnya, hampir tidak dapat dibedakan antara manusia dengan hewan. Yang membedakan manusia dengan jenis makhluk lain terletak pada sifat-sifat kehidupan rohaninya, yaitu bahwa manusia memiliki potensi akal budi. Karena manusia memiliki potensi akal budi tersebut, manusia menjadi makhluk bijaksana yang mencari tujuan-tujuan, makhluk yang pandai bekerja menggunakan alat, dan manusia yang menyukai proses tanpa tujuan. Karena manusia mempunyai akal budi, maka manusia menjadi homo politicus yang akan mencari kebebasan dengan cara menerobos batas-batas, menjadi homo religius yang akan percaya kepada penuturan, percaya kepada takdir, dan sebutan-sebutan lain yang diberikan kepada manusia. Singkatnya, manusia dengan akal budi melahirkan peradaban dan dalam bentuk adat istiadat, sopan santun, dan pergaulan, norma susila, dan cara hidup bersama. Kehidupan manusia selalu berubah, sangat bergantung pada penghargaan, cita-cita hidup, dan pengalaman kebahagiaan atau kesengsaraan hidup manusia dalam bermasyarakat. Tujuan hidup manusia mengalami perkembangan. Kehidupan manusia memerlukan perjuangan yang keras untuk mempertahankan hidup dalam suasana serba sulit, serba ketakutan, sengsara, dan tidak merasakan kebahagiaan. Tujuan hidup manusia bertambah jelas, yaitu untuk mencari kepuasan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup, baik diri sendiri maupun keluarga, masyarakat di sekitar, baik lahiriah maupun rohaniah. Manusia tidak tertarik lagi untuk berdebat masalah bagaimana dan di mana eksistensi itu, tetapi bagaimana cara menguasainya untuk mendatangkan kepuasan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup manusia. Itulah yang menjadi tujuan hidup manusia sekarang ini. Tujuan hidup bangsa Indonesia. Sejak negara Indonesia merdeka, tujuan bangsa dan negara Indonesia telah ada jelas, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cita-cita kemerdekaan yaitu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terus melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan hidup manusia menurut pandangan Islam. Untuk menentukan tujuan hidup harus dipahami terlebih dahulu untuk apa sebenarnya manusia hidup dan diturunkan Allah ke muka bumi ini menurut Islam. Orang yang menganggap hidup ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ia akan menyesuaikan hidup dengan tujuan Allah menjadikannya. Adapun tujuan Allah menjadikan manusia sebagaimana dijelaskan oleh firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang artinya, "Hai manusia, berbadallah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi takwa kepada Allah." Jadi tujuan hidup kita sebagai muslim adalah menyembah, mengabdi, dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengabdikan diri kepadanya harus sesuai dengan kehendaknya. Di samping itu, agama Islam tidak menginginkan setiap pemeluknya hanya beribadah dengan mengabaikan tugas-tugas dan pekerjaan lain sebagai manusia yang hidup di dunia ini. Sebagai muslim, tidak dibenarkan kalau hidup hanya mengejar kepentingan akhirat dengan melupakan hak dan kewajiban hidup di dunia, atau sebaliknya hanya mengutamakan urusan keduniaan belaka dengan menyampingkan kehidupan akhirat. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan selalu terpaut pada zaman. Dengan kata lain, rumusan tujuan pendidikan yang dapat dibaca unsur filsafat dan kebudayaan suatu bangsa yang dominan. Dalam pengertian yang sangat sederhana, dapat dipahami bahwa pendidikan selalu membawa perubahan baik, cepat atau lambat, terbuka dan terpendam. Tujuan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3. Fungsi tujuan pendidikan. Fungsi tujuan pendidikan yaitu sebagai berikut. Mengakhiri tujuan itu, mengarahkan tujuan itu. Suatu tujuan dapat berupa titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun lanjutan dari tujuan pertama. Memberi nilai pada usaha-usaha itu.
Kriteria kualifikasi tujuan pendidikan. Yang dimaksud dengan kriteria kualifikasi di sini terlebih dari kriteria untuk memenuhi syarat kelengkapan suatu tujuan pendidikan. Menurut Dewey, ada 3 kriteria untuk tujuan yang baik, yaitu sebagai berikut. Tujuan yang sudah ada harus menciptakan perkembangan yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya. Tujuan itu harus fleksibel dan dapat diubah menurut keadaan. Tujuan itu harus menunjukkan kebebasan kegiatan. Sasaran, tujuan, dan tujuan tertinggi dalam pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan sebagai dunia citra dirumuskan secara singkat dan padat seperti membawa anak ke arah tingkat kedewasaan, kematangan, integritas pribadi, dan terbentuknya kepribadian muslim. Bagi bangsa Indonesia, tujuan tertinggi pendidikan jelas sebagaimana disebutkan dalam garis-garis besar haluan negara TAP MPRS nomor 3 MPR 1988 mengenai pendidikan, bahwa pendidikan nasional kita bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.